愧是战士殿殿主，攻击大过节奏，只要被击中，便会流血不止。以领域，在我的以全部灵力凝结而成。光之洗礼，不吹响反攻的号角，必将集结所有力量。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa di Rabu malam kita melanjutkan Abang Houghton. Oke, sorry guys, di sini agak hujan jadi mungkin suaranya agak bocor ya. Tapi tenang aja, suara hujan bakal ditutup oleh suara pertarungan dari Houghton yang seru tentunya. Karena di part ini Houghton kita bakalan full bertarung melawan sosok dari ketua Guild Warrior yang tentunya sangat kuat. Bahkan kekuatan domain itu bakal digunakan. Sekuat apakah kekuatan domain milik Houghton? Langsung aja kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Houghton berhadapan dengan Ketua Chiu, ketua dari Guild Warrior. Ini seru. Di sini posisinya Ketua Chiu masih tidak tahu kalau orang yang dia lawan itu sebenarnya adalah Houghton karena dia menyamar menggunakan topeng. Ranah Ketua Chiu sudah mencapai tingkat 9 level 3 dan dia memiliki kekuatan domain nih pasti nih. Pertarungan pun dimulai. Houghton menghindari serangan Ketua Chiu dan terus bertahan. Belum ada tanda-tanda balasan dari dirinya karena dia sedang sibuk menganalisa kekuatan dari musuh. Dia melihat setiap serangan Ketua Chiu menghasilkan ledakan yang kekuatan luar biasa. Dalam artian, serangannya kuat banget guys fisiknya. Houghton akhirnya mencoba membalas dengan beberapa tebasan pedang. Sengit sekali pertarungan senjata mereka ini. Ketua Chiu juga terus memperhatikan gerakannya Houghton. Sampai akhirnya dia kesal guys. Karena dia tahu Houghton lebih kuat dari ini, tapi cuma terus-terusan bertahan dan mengulur waktu doang. Ketua Chiu yang kesal melancarkan tebasan besi merah dan tuar. Houghton belah tebasan itu menggunakan tebasan cahaya. Dia pun balas dengan beberapa tebasan niat pedang yang membuat Ketua Chiu terluka sedikit. Tebasan Ashura pun dilancarkan dan hasilnya Ketua Chiu dipentalkan jauh walaupun dia sudah bertahan guys. Wah, apakah ini sudah menang? Kalian salah besar. Ini justru baru awal pertarungan. Ketua Chiu menggunakan kekuatan domain pedang besar, memanggil sosok pedang raksasa dari atas langit. Kekuatan domain milik Ketua Chiu itu memungkinkan dia melancarkan pedang raksasa dengan seluruh kekuatan spiritualnya guys. Dan inilah salah satu kekuatan terkuat yang dia miliki untuk menghabisi para iblis ketika perang waktu dulu. Apakah Houghton kita bisa menahannya? Dia pun membalas serangan ini menggunakan kekuatan domain juga guys, yaitu domain cahaya. Memanggil sosok naga cahaya yang menghentikan sekaligus menghancurkan pedang raksasa milik Ketua Chiu. Gak cuma itu, energi spiritual cahaya yang Ketua Chiu miliki itu dihisap oleh naganya Houghton. Wah, inilah kekuatan domain cahaya milik Houghton guys, ngeri kali nih. Dia membalas dengan hujan meteor cahaya. Itu berhasil membuat Ketua Chiu terpental jauh, walaupun udah bertahan sekuat tenaga. Sedikit penjelasan. Di dalam domain cahayanya Houghton, semua kekuatan yang berelemen cahaya itu bakal diserap untuk dia dan menjadi kekuatannya sendiri guys. Yang secara tidak langsung, itu mengartikan Houghton menjadi penguasa cahaya di domainnya sendiri, karena bisa dia pakai sesuka hati. Ketua Chiu sadar kalau yang dia lawan pastilah Houghton, karena cuma dialah yang bisa menguasai cahaya sampai tingkat setinggi ini. Karena udah ketahuan, akhirnya Houghton pun melepaskan penyamarannya. Semua orang pun kaget ketika melihatnya guys.
si Putra Cahaya ternyata bangkit kembali. Hao Chen yang dikira udah meninggoy muncul bahkan mengalahkan Ketua Chiu. Dengan ini Ketua Chiu mengatakan menyerah dan semua orang bersorak keras atas nama Putra Cahaya dan kelompok Fajar Cahaya. Ketua Chiu juga memberikan hormat sekaligus mengatakan tidak sabar menunggu kelompok Fajar Cahaya menyelamatkan umat manusia di masa depan. Mantap. Wait, masih ada yang gak kalah seru dari pertarungan ini, yaitu pertarungan selanjutnya berasal dari Ketua Li Chengzhe. Wah, ketika dia lewat di sampingnya Hao Chen, Ketua Li Cheng mengatakan bakat Hao Chen memang sangat luar biasa. Tidak pernah membayangkan perkembangannya bisa setinggi ini. Tapi bagi dia, Hao Chen masih kurang pantas menjadi pemimpin aliansi yang baru karena umurnya yang masih terlalu muda. Itu secara tidak langsung memberikan pesan tantangan kepada Hao Chen, guys. Ketika pertarungan dimulai, hanya butuh beberapa waktu detik aja Ketua Li Cheng mengalahkan musuhnya. Kuat banget. Bahkan musuhnya tidak sempat bereaksi sama sekali. Padahal musuhnya itu seorang Master Summoner tingkat 9 awal. Cai Er juga merasakan perubahan drastis kekuatan milik Ketua Li Cheng yang sangat berbeda daripada 4 tahun yang lalu. Kalian mesti ingat, mereka itu pernah bertemu ketika dulu di perbatasan yang dijaga oleh kuil penyihir. Sehingga Mimin pastikan ini bakal menjadi musuh yang berat untuk Hao Chen nanti nih. Untuk sementara skor tertinggi dipegang oleh kuil penyihir. Yang kedua, kuil kesatria, kuil assassin, kuil summoner, baru selanjutnya kelompok Fajar Cahaya. Tapi ini masih ronde pertama, guys. Jadi masih jauh dari kata selesai nih pertarungannya. Ronde pertama pun selesai dan waktunya mereka untuk istirahat 1 hari. Hao Chen memberikan nasihat kepada para anggotanya agar menang di ronde berikutnya karena poinnya itu lebih besar. Dan gak lama dari itu, Li Xin pun datang. Ling Xin mengira kalau dialah yang bakal dipeluk. Ternyata malah Hao Chen yang dipeluk sama Kak Li Xin, guys. Ingat ya, Kak Li Xin ngambek gara-gara kemarin Ling Xin yang terlalu alay nih, bawa-bawa nama dia di atas arena. Hehehe. Sama juga dengan Feng Er. Dia ngambek kepada si botak si Masian gara-gara hilang 4 tahunan nggak ada berita. Semua orang punya kekasih kecuali 1 orang, yaitu Tuan Yi. Dia sangat stres pengen mendapatkan istri juga katanya. Hahaha. Ini nih nasib jomblo kayak gini nih. Coba spill siapa yang di dalam tongkrongan jomblo sendiri. Pasti kayak gini juga tuh. Kasian. Namun tiba-tiba Ketua Han memanggil mereka untuk ikut bersamanya karena ada beberapa hal yang harus didiskusikan. Singkat cerita, Hao Chen dibawa menemui kakeknya Cai Er dan kakeknya sendiri. Nah, mereka bertanya-tanya dong, apa sebenarnya tujuan Hao Chen mengikuti kompetisi ini? Apakah mereka pengen menjadi pemimpin aliansi baru atau bagaimana nih? Si kakek mengajak mereka buat kerjasama untuk mengalahkan kuil penyihir. Tentu Hao Chen secara tegas mengaku memang ingin menjadi peringkat pertama dan menjadi pemimpin aliansi yang baru. Dengan tujuannya membangun aliansi manusia yang baru, guys, yang lebih aman, lebih damai dan lebih sejahtera. Perkataan Hao Chen membuat kakek yang cukup kaget. Dan ternyata dari dulu, dia itu memang sudah memiliki satu pemahaman dengan Hao Chen, guys. Jadi dari dulu, kakek yang merasa justru kelompok pemburu iblis lah yang cocok buat menyatukan sekaligus mengembangkan ke-6 kuil aliansi. Kakek yang mendukung keputusan Hao Chen. Mereka juga bertanya soal kabar dari Hao Ye. Kan harusnya ketika pemiliknya itu mati, otomatis peliharaannya juga ikut meninggoy kan? Nah jadi memang benar guys, sebenarnya Hao Ye itu sempat ikut mati setelah jantung Hao Chen itu dihancurkan oleh sang kaisar iblis. Tetapi ketika dia dibangkitkan dengan jantung keabadian, dia merasa Hao Ye juga ikutan bangkit. Cuma sayang tinggal sedikit doang kehidupan yang tersisa kepada dia. Jadi Hao Chen
harus bergegas membangkitkan Hao Ye dengan kekuatannya. Karena cuman Hao Ye doanglah yang bisa menghancurkan pilar iblis guys. Apalagi perjanjian gencatan senjata antar kedua ras itu sudah mau selesai. Sehingga para iblis melawan para ras manusia bakal dimulai lagi. Makanya Hao Zhen memiliki satu tujuan lagi guys, selain menjadi pemimpin aliansi, yaitu mengikuti ujian tahta segel ilahi penciptaan, yaitu tahta segel terkuat di antara semua tahta. Selain tahta penciptaan, masih ada 2 tahta yang kosong, yaitu tahta kesedihan ketakutan dan tahta segel kebijaksanaan. Nah, ketiga tahta ini sama sekali belum diambil sama siapapun. Jadi harapannya Yang Wenchao, Han Yu dan Fang Fang mengikuti ujian tahta tersebut supaya mendapatkan tahta mereka masing-masing. Karena kalau sampai mereka bertiga mendapatkan tahtanya, otomatis 6 tahta segel ilahi itu sudah lengkap guys. Kita tahu sekarang yang cuma milik tahta segel ilahi, yaitu bapaknya Hao Zhen, kakeknya, dan milik kakek yang Hao Hantu. Nah, sisa 3 ini nih yang belum diambil. Cuman ada risiko yang mesti kalian ketahui. Setiap manusia hanya punya satu kesempatan untuk mengikuti ujian ini. Jikalau mereka gagal, maka enggak bakal bisa ikut lagi seumur hidup. Hao Zhen percaya guys, dengan ke-6 tahta berhasil dia kuasai, maka mereka bisa lebih percaya diri akan perang melawan ras iblis di masa depan. Tidak seperti perang sebelumnya yang menjatuhkan banyak korban jiwa dari ras manusia. Setelah tahta segel dikuasai, Hao Ye juga bakal dibangkitkan. Dan itulah waktu untuk mereka menyerbu kembali melawan Kaisar Iblis Feng Xiu. Mantap ya, bukan kaleng-kaleng nih semangatnya Hao Zhen. Udah meninggoy sekali di tangan kakeknya, tetapi dia masih nggak takut nih. Mimin penasaran gimana reaksi Lord Feng Xiu ketika mengetahui cucunya Hao Zhen itu masih hidup. Sebenarnya udah pernah Mimin bahas di spoiler sih. Kalian nonton aja kalau penasaran, oke? Malamnya, Hao Zhen menjelaskan kemampuan dari para penguasa kuil lain yang tidak boleh mereka remehkan, selain Ketua Li Chengzhe. Sebenarnya selain mereka masih ada master-master lain yang bahkan lebih kuat daripada para penguasa kuil. Jadi intinya ada beberapa master yang harus mereka takuti juga guys. Nah, mereka masih memiliki 6 hari untuk mengumpulkan poin kemenangan. Asalkan bisa menang di pertandingan selanjutnya, poin mereka itu bakal dikali 2 dan bisa menyusul skor kuil lainnya. Tenang aja, latihan kita selama 4 tahun ini itu akan membuktikan seberapa kerasnya kita latihan. Jadi di hari esok, pasti kita bakal menang nih, kata para anggota Hao Zhen yang sangat percaya diri. Hehe, mantap. Singkat cerita, esoknya ronde kedua pun akhirnya dimulai. Hao Zhen bersama dengan kelompoknya pun memasuki arena. Baru aja mau masuk, udah disoraki oleh orang-orang di luar guys. Lama-lama jadi artis juga mereka nih, anggota-anggotanya Hao Zhen. Pertandingan pertama, Han Yu akan melawan master dari kuil summoner. Wah, inilah sosok master yang Ying Er sebutkan sebelumnya, di mana katanya dia sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada neneknya sendiri guys. Dipanggil juga sebagai tetua kegelapan karena dia memiliki monster panggilan yang berelemen kegelapan. Mari kita saksikan seseru apakah pertarungan mereka. Binatang utama tetua kegelapan ini merupakan kalajengking hitam. Oh, serem nih. Serem dan seru pastinya guys. Buat kalian penasaran hasil dari turnamen ini, bisa nonton spoiler buatan Mimin deh, oke? Mimin udah pernah membuat spoilernya sampai si Hao Zhen mengikuti ujian dari tahta segel ilahi penciptaan, yang dimana itu juga bakal seru banget. Oke, kita lihat di bagian spoiler untuk cuplikan episode 161-nya ya. Jadi guys, sedikit aja, mungkin di minggu depan kita semua bakal melihat
Han Yu bertaruh sangat keras melawan tetua kegelapan. Masalahnya itu terletak di kalajengking hitamnya. Sangat mengganggu dan sangat gesit gerakannya guys. Selain si Han Yu bertarung, kita juga bakal melihat Ying bertarung melawan penyihir iblis. Wow, mantap nih. Ying memanggil monster yang sangat kuat. Dan ada juga pertarungan Yuan Yuan melawan penyihir angin dari kuil penyihir. Yuan Yuan mode serius. Dia memanggil kekuatan domainnya, kekuatan merah gitu guys, serem nih. Domain Hao Chen udah terungkap, sementara milik Yuan Yuan belum. Dan masih ada beberapa anggota lain yang belum mengeluarkan kekuatan domain. So, kita tunggu lagi di part 161 Sheng Yi Wan Zhu, alias Throne of Steel. Dan satu hal yang pasti cuma di sini, oke? Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.